Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Hubbi Mulyono LC.MA, nomor induk dosen nasional 0706058104. Saya adalah dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyaan di program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya bergabung sejak tahun 2018. Mata kuliah AIK adalah mata kuliah wajib dan menjadi penciri di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mata kuliah ini terdiri dari 4 mata kuliah yang diambil dalam 4 semester, yaitu AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4. Setiap mata kuliah AIK memiliki beban 2 SKS. Adapun nomenklatur mata kuliah AIK antara lain AIK 1 Kemanusiaan dan Keimanan, AIK 2 Akidah, Akhlak dan Muamalah, AIK 3 Kemuhammadiyaan, dan AIK 4 Islam dan Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2026 dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu AIK 1 Kemanusiaan dan Keimanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah AIK yaitu mahasiswa mampu memahami makna agama, beragama, dan menjadikan Islam sebagai way of life. Mahasiswa mampu memahami hakikat manusia, kehidupan, dan urgensi tauhid bagi kehidupan manusia. Mahasiswa mampu memahami konsep akidah, syirik, dan model syirik zaman modern. Mahasiswa mampu memahami konsep iman dan akhlak serta pengaruhnya dalam kehidupan. Dalam satu semester, topik-topik yang dibahas meliputi Islam sebagai way of life, hakikat manusia dalam pandangan Islam, fase perjalanan hidup manusia, hakikat tauhid dan akidah, syirik dan pengaruhnya dalam kehidupan, agama yang hanif dan wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin, doa dalam kehidupan, toleransi dalam Islam, serta isu-isu kontemporer seperti liberalisme, radikalisme, sekulerisme, dan pluralisme. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, didukung dengan beberapa media pembelajaran yang telah disediakan oleh universitas seperti e-learning yang dapat diakses melalui elearningmu.umla.ac.id. 14 pertemuan tersebut belum termasuk dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut beberapa materi yang akan dipelajari teman-teman mahasiswa pada 14 pertemuan ke depan. Yang pertama, pertemuan pertama, perkenalan mata kuliah, membahas tentang kontrak perkuliahan, tujuan perkuliahan, hingga evaluasi perkuliahan. Pertemuan yang kedua, Islam sebagai way of life. Pertemuan yang ketiga, hakikat manusia dalam pandangan Islam. Pertemuan keempat, manusia dan kehidupan. Pertemuan kelima, iman dan pengaruhnya dalam kehidupan.
Pertemuan keenam, tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Pertemuan ketujuh, konsep akidah dalam Islam. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, syirik dan bahayanya bagi manusia. Pertemuan ke-10, syirik zaman modern. Pertemuan ke-11, cara beragama yang hanif dan wasatiyah. Pertemuan ke-12, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pertemuan ke-13, urgensi doa dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ke-14, toleransi dalam Islam. Kemudian pertemuan ke-15, isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Kemudian pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Sedangkan penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini secara komprehensif dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas dan presentasi 20%, kehadiran mahasiswa 15%, keaktifan mahasiswa 15%. Hal ini mencerminkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi sehingga menjadi sistem penilaian yang dirancang agar memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian akademik karakter mahasiswa sesuai dengan pembelajaran AIK yang interaktif. Demikian penjelasan secara singkat mengenai materi pembelajaran yang saya ampu, mata kuliah AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Selanjutnya mari kita simak video pengajaran mata kuliah AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan yang telah disusun secara sistematis dan aplikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma faj'alna minas salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, yang malas menjadi semangat dengan semangat kalian ya. Baik, untuk hari ini siapa yang termasuk mahasiswa-mahasiswi yang tidak ikut semangat alias absen? Siapa? Fahmi? Sakit. Oke, berarti ini bukan malas ya, uzur syar'i. Siapa lagi yang benar-benar absen? Enggak ada? Tidak ada. Berarti Anda semuanya luar biasa. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mereview materi yang sebelumnya. Ada yang tahu kira-kira apa? Alhamdulillah, hidup semua ingatannya, nggih? Alhamdulillah. Monggo, ada yang bisa mereview barangkali? Nggih, silakan, Mas. Jadi pada peta kehidupan manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan dan diberikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam semesta. Masya Allah, masih ingat jernih, nggih? Sesuai dengan materi kita sebelumnya. Maka adakah yang masih ingat ayat dalam materi tersebut?
tentang manusia dan kehidupan. Monggo. Ada yang ingat mau membacakan? Nah, silakan Mbak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah semuanya masih ingat segar dan semoga barokah. Maka dari sini kita akan melanjutkan materi yang berikut ini. Apa? Bisa dibaca? Baik, terima kasih. Jadi inilah materi kita untuk pagi hari yang semangat dan cerah, yaitu iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi kalau melihat panjenengan semua ini ya, begitu semangat, itu kok ada cerminan keimanan. Maka kita bahas apa itu iman dari arti bahasa, istilah, dan seterusnya. Yang pertama, secara umum, iman itu adalah dari kata amana yu'minu imanan. Apa artinya? Percaya, yakin, dan juga ada rasa tentram dan aman. Maka setelah ini akan kami tunjukkan video untuk bisa melihat secara sekilas materi kita sambil nanti bisa menyimak, nanti bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti kita akan adakan kelas interaktif, bukan hanya materi yang disampaikan dengan ceramah, tetapi nanti ada diskusi, kemudian ada studi kasus dan seterusnya. Maka akan kami siapkan di sini video pembelajaran. Monggo saya minta dibantu kepada mbaknya ini untuk memutarkan videonya. Terima kasih. Halo, di bedah materi kali ini kita bakal buka tuntas soal iman. Ini fondasi utama hidup kita loh. Banyak yang bilang iman itu cuma perasaan di hati aja, tapi masa sih cuma gitu? Nah, ini agenda kita, bahas definisi, cara bangunnya, lihat hasilnya, sampai strategi pertahanan benteng iman Anda. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman sejati itu butuh sinkronisasi dari hati, ucapan lisan, dan juga perbuatan fisik. Terus iman itu gak statis ya, dia bakal naik pas kita taat dan anjlok pas kita maksiat. Bayangin, Rasulullah sebut iman punya 70 cabang lebih. Luas banget kan cakupan fondasi ini? Mulai dari ucapan tauhid tertinggi sampai sekedar nyingkirin diri dari jalan. Bener-bener aplikatif buat sehari-hari. Terus gimana cara bangunnya? Iman itu melahirkan ilmu yang nanti bakal bimbing semua amal perbuatan kita. Makanya Al-Quran nekenin ilmu duluan. Kita harus kenal Allah dulu sebelum bisa benar-benar nyembah Dia. Ini tuh kayak siklus. Amal perbuatan Anda jadi bukti nyata yang ujung-ujungnya bakal makin ngedongkrak iman. Benteng yang kokoh itu kelihatan kalau hati kita bergetar, rajin sholat, suka sedekah, dan tawakal sepenuhnya. Oh iya, ini juga ngefit ke sosial loh. Iman yang sempurna pasti kelihatan dari akhlak yang mulia. Prakteknya di keseharian, Anda jadi orang yang jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan pastinya selalu nepatin janji. Tapi awas, benteng pasti kena badai. Kedamaian iman bisa hancur total gara-gara yang namanya syirik dan nifak. Syirik itu ngancurin fondasi dan gak terampuni. Sementara nifak atau kemunafikan tuh diam-diam membusukkan dari dalam. Coba bayangin dosa yang terus-terusan dilakuin bakal ninggalin titik hitam yang pelan-pelan bikin hati jadi keras. Namun hawa nafsu duniawi itu ibarat asam beracun. Pelan tapi pasti bakal mengikis habis dinding spiritual Anda. Terus gimana cara melindunginya? Kalau tiap hari ya baca Al-Quran, ngaji ilmu baru, zikir, dan jaga sholat. Jangan lupa cari circle pergaulan yang baik, jauhi tempat-tempat maksiat, dan rutin banget istighfar serta taubat. Sebagai penutup, coba renungin deh. Kalau setiap dosa ninggalin bekas noda, seberapa kuat benteng iman Anda hari ini? Terima kasih. Inilah beberapa
renungan kita sebelum membuka materi yang akan nantinya kita diskusikan bersama. Kita akan lebih spesifik, lebih detail mengenal apa itu hakikat iman. Jadi di sini ada struktur 3 hakikat iman. Yang pertama itu adalah qaulun bil lisan, atau ucapan dengan lisan itu bagian daripada iman. Sebagaimana ketika kita menyatakan cinta atau sayang atau suka, itu pasti kan dengan lisan. Kan nggak mungkin kita nggak suka kemudian bilang suka, kan begitu. Kan jadi ada miskomunikasi nanti. Lah, iman juga begitu. Diucapkan dengan lisan, tapi sebelumnya itu i'tiqad bil janan, ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya dia itu memiliki keyakinan iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Setelah itu diucapkan, baru al-iman amalun bil arkan, diamalkan menjadi amal perbuatan, mewujudkan keyakinan dalam tindakan nyata. Jadi inilah 3 pondasi hakikat iman. Kemudian selanjutnya, ternyata iman itu bisa naik turun sebagaimana saham di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi di situ bisa naik turun iman, berfluktuasi. Yang pertama, yazidu bitta'ah. Iman itu akan tumbuh terus, naik sahamnya ketika apa? Ketika kita mewujudkan dengan ketaatan. Lah sebaliknya, iman itu akan turun dan akan terus turun sebagaimana nilai dolar sekarang, ya. Nah, itu sebagaimana iman yang berkurang dan berkurang, itu karena apa? Yang kusu bil maksiyah. Jadi iman itu akan turun dan bahkan akan menghinakan seseorang karena perbuatan maksiat. Jadi inilah fluktuasi tentang kondisi iman seseorang. Nah, kemudian kita akan membahas iman itu seperti apa? Gambaran kalau kita wujudkan dengan sebuah pohon begitu ya. Jadi di atas pohon itu yang paling ujung puncak spiritual iman itu adalah mengucap atau dalam hatinya yakin, seyakin-yakinnya dengan lafal la ilaha illallah. Jadi hatinya itu sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling puncak keimanan. Kemudian yang kedua, iman itu juga ada beberapa seperti sifat atau amal yang mempengaruhi cabang keimanan, yaitu rasa malu. Jadi rasa malu itu juga termasuk mencerminkan keimanan seseorang. Nah, kemudian ada yang paling bawah, yang paling dasar, dan di sini menjadi dampak sosial, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu termasuk bentuk iman yang paling dasar. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita memiliki iman. Baik, berikutnya ada ancaman penghancur fondasi keimanan. Jadi di sini ada 3. Nah, maka saya akan menerangkan sedikit yang nantinya adik-adik, teman-teman sekalian ini akan kami bentuk kelompok. Jadi nanti mencari studi kasus. Yang pertama misalkan studi kasus tentang syirik, itu apa? Nah, itu nanti tugas kelompok 1. Kemudian studi kasus tentang kufur, itu apa? Nah, begitu. Di era modern boleh. Nah, kemudian yang ketiga tentang nifak, kemunafikan, kelompok 3. Saya kasih waktu 10 menit lah. Jadi nanti bisa dipresentasikan dan akhirnya akan membawa
dampak yang nyata dalam pembelajaran kita. Baik, waktunya sudah selesai. Waktunya kita mempresentasikan studi kasusnya. Baik, di sini yang akan mewakili siapa? Oke, silakan Mbak. Jadi di era modern fenomena syirik yang sering muncul itu mungkin yang pertama ya, anak muda itu sering mempercayai ramalan zodiak, tarot atau ramal sebagai penentu nasib dan masa depan. Kemudian yang kedua adalah praktik kesugihan atau ritual tertentu yang bertujuan memperoleh kekayaan melalui bantuan melalui makhluk gaib. Jadi mungkin itu adalah dua ancaman utama penghancur fondasi dalam ranah syirik. Baik, terima kasih diucapkan. Selanjutnya untuk kelompok kedua, siapa yang akan mewakili untuk menyampaikan studi kasusnya? Monggo. Oke, silakan. Yang sering saat itu adalah meninggalkan ibadahnya karena kesibukan duniawi. Nah, banyak orang tuh mengutamakan pekerjaannya seperti bisnis, ada juga yang berorganisasi ataupun berkegiatan lainnya, tapi melupakan ibadah-ibadah kewajiban mereka seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir seringkali dilupakan. Baik, itulah contoh kasus yang ada untuk kufur. Tinggal kelompok 3. Oke, silakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan studi kasus mengenai perilaku nifaq. Nah, di sini saya menyampaikan perilaku nifaq amali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di kelas ya Pak, itu ada teman saya yang diamanai uang kas untuk membeli barang-barang keperluan kelas, namun dia itu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Dan ketika ditanyai dia akan katanya itu mau mengembalikan uangnya, tetapi dia tidak menepati janji tersebut, gitu Pak. Jadi perilaku teman saya tersebut itu menunjukkan ciri-ciri perilaku nifaq, yakni berdusta, mengkhianati amanah, dan juga mengingkari janji. Masya Allah, terima kasih untuk yang presentasi. Tepuk tangan. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita paparkan bersama-sama. Jadi iman itu investasi seumur hidup. Jadi kalau kita punya investasi materi, itu pasti hancur. Kita akan meninggalkannya. Tetapi ketika iman kita investasikan dalam kehidupan kita, maka iman inilah yang akan mengabadikan kita kelak di akhirat. Jadi iman bukan sekadar pengakuan pasif, melainkan fondasi yang menuntut pembuktian nyata. Ia membutuhkan nutrisi ilmu, kemudian amal soleh dan perisai dari lingkungan yang buruk. Merawat keimanan adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan sejati di dunia dan kepastian keselamatan di akhirat. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita memeriksa kondisi iman kita saat ini? Nah, itu. Baik, sebelum kita akhiri, ada penugasan untuk kelompok 1, 2, dan 3 sebagaimana pekan-pekan yang sebelumnya. Jadi untuk materi pekan depan apa? Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan. Baik, jadi materi ini akan dibuat tugas, buat materi beserta presentasi untuk pekan depannya. Terima kasih. Untuk hari ini semoga kita bahagia, semakin barokah, dan akhirnya sukses dunia akhiratnya. Amin. Mari kita akhiri kelas ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi singkat dan cuplikan singkat, semoga bisa menjadi gambaran tentang pengajaran yang saya ampu di mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Dan tak lupa saya haturkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026 dan juga kepada rekan-rekan UMLA, baik dosen-dosen dan juga rekan sejawat dan juga kepada para mahasiswa. Akhirnya saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan semoga menjadikan kita bermanfaat, dan akhirnya pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.